Ada dua hal penting yang harus kalian miliki jika ingin menjalankan bisnis. Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi bersama saya Eka Surya. Kali ini saya ingin membagi dua hal penting yang harus kalian miliki ketika menjalankan bisnis. Yang pertama adalah kalian harus mempelajari tentang leadership. Ketika kalian menjalankan bisnis dan kelak bisnis kalian akan membesar, otomatis kalian harus mulai mengatur karyawan dan tim. Nah, di dalam hal ini, kemampuan leadership sangat dibutuhkan. Bagaimana mengatur karyawan yang misalnya dia cerdas, bagaimana mengatur karyawan yang mungkin dia pintar tapi suka terlambat, bagaimana menggenjot tim supaya bisa closing dan memenuhi target. Nah, sebagai seorang pebisnis, hal-hal tersebut seringkali kita temukan di dalam tim. Oleh karena itu, kemampuan leadership sangat dibutuhkan. Yang kedua adalah kemampuan mengatur finansial. Sering sekali banyak bisnis itu jatuh bukan karena mereka tidak bisa menghasilkan uang, tetapi karena mereka tidak bisa mengatur uang. Pebisnis mengira bahwa ketika uangnya itu masuk, semua uang itu adalah miliknya, sehingga dia mengeluarkan dan menggunakan seenak hatinya. Tiba-tiba ketika ingin membeli barang atau misalnya ingin melakukan pembayaran kepada vendor, uangnya sudah habis, sehingga dia tidak bisa melanjutkan bisnisnya. Nah, teman-teman, di mana sih sebenarnya kita bisa belajar tentang dua kemampuan ini? Yang pertama, kalian bisa mengikuti kelas-kelas leadership. Kita tahu banyak informasi yang berseliweran tentang beberapa kelas atau mentor bisnis yang mengajarkan tentang leadership. Kalian bisa ikut baik itu secara online maupun offline. Nah, nanti kalian tinggal ikut tuh mana yang kira-kira cocok dengan kalian. Karena tidak semua model leadership juga bisa diterapkan kepada bisnis kalian. Tergantung style bisnis kalian masing-masing. Yang selanjutnya, untuk mengikuti skill yang berkaitan dengan pengaturan keuangan, sama juga di sini banyak mentor yang spesifikasinya khusus untuk mengatur keuangan bisnis. Misalnya cash in seperti apa, kemudian cash out seperti apa, kapan harus membayar vendor, kapan misalnya harus pembayaran ditunda, berapa margin atau profit yang harus diambil, kapan misalnya melakukan pembelian aset. Nah, hal-hal tersebut bisa kalian pelajari khusus di kelas-kelas atau training yang mengajarkan tentang pengaturan keuangan bisnis. Dan yang ketiga nih, tadi saya sudah nyebutin dua ya, tapi ini yang ketiga, itu kalian harus melakukan dua ilmu itu secara disiplin. Jadi, ketika sudah kalian memiliki ilmunya, penerapannya pun juga harus disiplin. Gitu ya teman-teman. Semoga informasi tadi bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Semangat!